Cinta adalah salah satu emosi terkuat yang bisa dialami seseorang. Cinta memiliki kemampuan untuk membawa kebahagiaan yang luar biasa, namun juga bisa menimbulkan kebingungan yang dalam. Ketika kamu menginginkan seseorang, bagaimana kamu tahu apakah itu adalah berkah dari Allah atau hanya hasil dari emosimu sendiri? Apakah perasaan ini membimbingmu menuju kebaikan, atau justru merupakan ujian atas kesabaran dan imanmu? Allah, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, telah merancang cinta sebagai sebuah tanda, cerminan dari rahmat-Nya kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." Surah Ar-Rum. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita merenung? Bagaimana kita bisa membedakan antara keinginan yang berasal dari Allah dan keinginan yang dipengaruhi oleh nafsu serta emosi kita sendiri? Kadang apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi kita. Hati itu rapuh, mudah terpengaruh oleh perasaan keterikatan dan kerinduan. Kamu mungkin berpikir bahwa keinginanmu terhadap seseorang adalah takdir, namun jauh di dalam hati, kamu bertanya-tanya, apakah ini benar-benar dari Allah, atau hanya nafsuku yang menyesatkanku? Memahami perbedaan ini sangatlah penting. Ketika sebuah keinginan berasal dari Allah, maka ia membawa tanda-tanda tertentu, tanda-tanda yang menghadirkan ketenangan, kejelasan, dan petunjuk. Namun, jika berasal dari diri sendiri, seringkali berujung pada kebingungan, perjuangan, bahkan penyesalan. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 tanda kuat yang dapat membantumu menentukan apakah kerinduanmu terhadap seseorang adalah bagian dari rencana ilahi Allah, atau hanya ujian atas kesabaranmu. Tetap bersama saya hingga akhir, karena pengetahuan ini bisa mengubah cara kamu memahami cinta dan hubungan selamanya. Tanda pertama, hubungan itu membuatmu semakin dekat dengan Allah. Salah satu tanda paling jelas bahwa keinginanmu terhadap seseorang berasal dari Allah adalah ketika perasaan itu justru membawamu semakin dekat kepadanya, bukan menjauh. Perasaan yang datang dari Allah akan membimbing hatimu untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Ia menenangkan, bukan mengguncang. Ia menambah semangat untuk beribadah, bukan menjadi alasan untuk lalai. Ia memperkuat nilai-nilai Islam dalam hidupmu, bukan meruntuhkannya secara perlahan. Coba renungkan, ketika kamu mulai memiliki perasaan terhadap seseorang, apa yang terjadi dengan hubunganmu dengan Allah? Apakah kamu jadi lebih semangat untuk sholat tepat waktu? Apakah kamu mulai lebih sering berdoa, memohon petunjuk agar tak salah langkah? Apakah kamu menjadi lebih selektif dalam bertindak, menjaga pandangan, menjaga hati dan menahan diri dari godaan yang bisa merusak iman? Apabila jawabannya adalah iya, maka itu adalah pertanda baik. Bisa jadi, perasaan tersebut bukan hanya berasal dari hatimu sendiri, tapi merupakan ilham dari Allah. Sebuah rasa yang ditanamkan dengan tujuan untuk menuntunmu menuju kebaikan yang lebih besar. Dalam Islam, cinta bukan sekadar perasaan romantis. Ia adalah sarana untuk mendekat kepada Allah. Hubungan yang baik adalah yang membuatmu lebih beriman, lebih kuat dalam kebaikan, dan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang dekat dengan kita, termasuk orang yang kita cintai, memiliki pengaruh besar terhadap kondisi spiritual kita. Maka, jika seseorang membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih lembut hatinya, dan lebih berusaha dalam menjaga syariat,
maka ini adalah tanda bahwa perasaanmu mengandung keberkahan. Seseorang yang benar-benar baik untukmu akan membuatmu ingin semakin baik di mata Allah. Ia tidak akan menjadi alasan untuk melanggar batas, tetapi menjadi pengingat agar kamu tetap dalam garis yang Allah ridhoi. Namun, sebaliknya, jika perasaan itu mulai membuatmu jauh dari Allah, itu adalah tanda peringatan yang sangat serius. Bila kamu mulai menunda salat, mencari-cari alasan untuk membenarkan hal yang haram, atau merasa terganggu dengan aturan-aturan agama demi memenuhi keinginan duniawi, maka perlu diwaspadai. Mungkin yang kamu rasakan bukan cinta yang diberkahi, melainkan godaan dari nafsu yang terbungkus indah. Allah tidak akan menanamkan perasaan cinta dalam hatimu jika itu akan membinasakanmu. Hubungan yang benar tidak akan pernah membuatmu mengorbankan prinsip. Ia tidak akan memaksa untuk memilih antara cinta dan Tuhan, sebab cinta sejati justru akan membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Ia menguatkan imanmu, tidak mengaburkannya. Ia membuatmu merasa damai, bukan gelisah karena rasa bersalah. Cinta yang berasal dari Allah juga tidak datang dengan kekacauan. Ia membawa ketenangan dan arah. Meskipun mungkin belum bisa bersatu saat ini, namun cinta itu tidak akan membuatmu tergesa-gesa. Ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan tawakal, bukan ambisi untuk segera memiliki. Ia tidak membuatmu gelisah karena ketidakpastian, karena kamu percaya bila memang dari Allah, pasti akan datang dengan cara yang halal dan waktu yang tepat. Jangan tertipu oleh cinta yang hanya membuatmu merasa senang sesaat, tetapi perlahan-lahan menjauhkanmu dari nilai-nilai keimanan. Jangan biarkan hati tertipu oleh rasa yang membuatmu berani melanggar batas yang telah Allah tetapkan. Ketahuilah, syaitan pandai membungkus dosa dengan keindahan semu. Maka berhati-hatilah dengan cinta yang tidak membuatmu lebih dekat dengan Tuhanmu. Ujian atau petunjuk. Terkadang Allah juga menguji kita dengan rasa yang kuat, yang bahkan tampak suci dan tulus, tapi sejatinya adalah ujian. Disitulah pentingnya untuk selalu meminta petunjuk darinya. Shalat istikharah, bukan hanya untuk memilih pasangan, tetapi untuk memohon agar Allah mengarahkanmu pada apa yang terbaik, bahkan bila itu bukan yang kamu inginkan. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Ia tahu kapan sebuah hubungan akan membawa keberkahan dan kapan ia akan menjerumuskan. Maka, jika kamu merasa bingung, resah, atau bimbang, kembalilah kepada Allah. Mintalah Dia menunjukkan apakah rasa ini pantas diperjuangkan, atau cukup kamu doakan dalam diam dan lepaskan dengan keikhlasan. Cinta sejati tidak pernah menjauhkanmu dari Allah. Sebaliknya, Ia menuntunmu untuk semakin dekat kepadanya. Jika perasaanmu membuatmu lebih rajin beribadah, lebih disiplin dalam menjalankan syariat, dan lebih lembut dalam perilaku, maka itu bisa jadi merupakan petunjuk dari Allah bahwa perasaan itu berasal darinya. Tetapi jika sebaliknya, membuatmu lalai, menurunkan semangat beribadah, atau menumbuhkan keberanian untuk menantang batas, maka berhati-hatilah. Perasaan itu mungkin kuat, tapi itu tidak selalu benar. Yang berasal dari Allah akan selalu membawa kebaikan, kedamaian, dan mendekatkanmu kepadanya. Maka, lihatlah pada dirimu. Apakah hubungan ini membuatmu semakin baik atau sebaliknya? Disitulah kamu akan menemukan jawabannya. Tanda kedua, jawaban dari salat istikharah, syalat, untuk memohon petunjuk. Dalam perjalanan hidup, terutama saat kita dihadapkan pada pilihan-pilihan penting yang menyentuh hati dan masa depan, seperti perasaan terhadap seseorang, Allah tidak membiarkan kita berjalan dalam kebingungan tanpa arah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak hanya mengandalkan logika atau emosi semata, tetapi untuk memohon petunjuk langsung dari Sang Pemilik Takdir melalui salat istikharah. Salat istikharah
bukanlah sekadar rutinitas. Ia adalah bentuk kepasrahan tertinggi. Ia merupakan percakapan yang intim antara hamba dan Rabb-Nya, di mana kita tidak sekadar meminta mana yang terbaik, tetapi kita juga berserah penuh. Jika ini baik, dekatkan. Jika buruk, jauhkan, meskipun hati kita menginginkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan suatu perkara, maka hendaklah ia salat 2 rakaat, salat sunnah, lalu mengucapkan, 'Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik untukku, dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah itu untukku, mudahkanlah jalannya, dan berkahilah aku dalamnya. Namun jika engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagiku, dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku, maka jauhkanlah itu dariku, dan jauhkanlah aku darinya, serta takdirkanlah untukku yang lebih baik darinya, dimanapun ia berada." Hadis riwayat Bukhari. Doa ini mengajarkan kita untuk merendahkan ego, melepaskan ambisi pribadi, dan memberi ruang bagi kehendak Allah bekerja dalam hidup kita. Kita tidak memaksa Allah untuk mewujudkan keinginan kita, tapi kita memohon agar kehendak-Nya yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana menjadi nyata dalam hidup kita. Jawaban istikharah, ketenangan atau keraguan. Salah satu tanda paling nyata bahwa salat istikharah telah dijawab adalah ketenangan dalam hati. Ketika keputusan yang kamu ambil setelah istikharah terasa ringan, hati terasa lapang, tidak ada kegelisahan. Bahkan jika pilihan itu tidak seperti yang kamu bayangkan, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menuntunmu. Sebaliknya, jika setelah istikharah kamu masih merasa ragu, hati tidak kunjung tenang, bahkan jalan yang kamu tuju dipenuhi rintangan, hambatan, atau kekacauan batin, maka mungkin itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa pilihan tersebut bukanlah yang terbaik untukmu. Karena petunjuk dari Allah tidak akan membingungkan. Ia datang dengan kejelasan, bukan kecemasan yang berulang. Kadang, kita keliru mengira bahwa keinginan kita adalah petunjuk dari Allah. Kita merasa sangat ingin seseorang, lalu menganggap bahwa itulah takdir terbaik, tapi keinginan yang kuat belum tentu adalah kehendak-Nya. Istikharah mengajarkan kita untuk merelakan bahwa bisa jadi apa yang kamu inginkan tidak baik bagimu, dan apa yang kamu tidak suka, justru itulah kebaikan yang disiapkan Allah. Petunjuk Allah bisa datang dalam banyak bentuk. Jawaban dari istikharah bisa hadir secara langsung maupun perlahan. Bisa berupa ketenangan yang tiba-tiba muncul, atau jalan yang dimudahkan. Bisa juga berupa mimpi yang memberi sinyal, atau peristiwa yang membuatmu yakin akan sebuah pilihan. Bisa juga melalui orang lain, atau perubahan suasana hati yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Tapi satu hal yang pasti, bila sesuatu itu memang ditakdirkan oleh Allah untukmu, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan jika tidak, meski kamu kejar sekuat tenaga, pada akhirnya akan menjauh juga. Maka, jangan anggap ringan perasaan damai yang muncul setelah istikharah, ataupun perasaan gelisah yang bertahan lama, karena itu adalah bagian dari bahasa petunjuk darinya. Tanda perasaanmu dari Allah diperkuat oleh istikharah. Jika setelah istikharah kamu justru merasa semakin yakin, dan segala sesuatunya terasa selaras, perasaan tetap ada, proses berjalan mudah, dan tidak melanggar prinsip syariat, itu bisa jadi tanda bahwa perasaan tersebut diberkahi oleh Allah. Tapi, jika sebaliknya kamu mulai merasa tidak nyaman, situasi menjadi rumit, atau muncul tanda-tanda yang meragukan, itu mungkin isyarat dari Allah agar kamu melepaskan meskipun sulit. Pada akhirnya, salat istikharah mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak hanya tentang siapa yang kita inginkan, tetapi tentang siapa yang Allah ridai untuk mendampingi kita. Karena yang benar-benar mencintaimu
akan menjadi bagian dari takdirmu. Bukan hanya keinginan sesaat. Dan jika seseorang memang bukan untukmu, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan jika hari ini kamu belum bisa melihatnya. Maka, jangan takut jika setelah istikharah, kamu harus melepaskan. Tak ada kehilangan dalam ridha Allah. Karena setiap kali kamu memilih Allah terlebih dahulu, Dia akan memberi balasan yang tak ternilai, di dunia maupun akhirat. Tanda ketiga, hubungan. Itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ketika Allah menanamkan cinta antara dua insan, maka cinta itu tumbuh dengan cara yang sejalan dengan perintahnya. Cinta sejati yang berasal dari Allah tidak dibangun di atas kebohongan, godaan, atau rahasia. Sebaliknya, ia berakar pada kemurnian, ketulusan, dan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah. Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra. Ayat ini adalah pengingat yang kuat bahwa hubungan apapun yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak akan pernah menjadi sumber berkah sejati. Jika keinginanmu terhadap seseorang benar-benar berasal dari Allah, maka itu akan mendorongmu untuk menjaga kehormatan, harga diri, dan kebaikan. Kamu akan terdorong mencari jalan yang halal, menjauhi situasi yang dapat menggerus imanmu, dan menjaga interaksi yang terhormat. Sebuah hubungan yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah memintamu untuk bersembunyi, berbohong, atau melakukan hal-hal yang dilarang. Ia tidak akan membawamu pada pertemuan diam-diam, percakapan pribadi yang penuh godaan, atau hubungan yang menjauhkanmu dari Allah. Sebaliknya, hubungan tersebut akan menginspirasimu untuk menempuh jalan yang benar dengan melibatkan keluarga, niat yang jujur, dan tujuan yang jelas menuju pernikahan, bukan sekadar emosi sesaat. Tanyakan pada dirimu, apakah hubungan ini membuatku menjadi muslim yang lebih baik? Apakah hubungan ini mendorongku untuk menjaga martabat dan tetap setia pada nilai-nilai Islam? Jika jawabannya adalah ya, maka ini adalah tanda kuat bahwa Allah sedang membimbing hatimu menuju sesuatu yang baik. Namun, jika hubungan itu justru membuatmu terus bergumul dengan godaan, rasa bersalah, dan dosa tersembunyi, maka sudah saatnya untuk merenung. Jika Allah menghendaki sesuatu untukmu, Dia akan menyediakan jalan yang halal dan terhormat untuk mencapainya. Cinta yang berasal darinya tidak akan pernah memintamu mengorbankan imanmu, justru akan menguatkannya. Namun, cinta yang menjauhkanmu darinya adalah peringatan, ujian, dan panggilan untuk meluruskan kembali arah hatimu pada petunjuknya. Tidak ada rintangan yang dipaksakan ketika Allah telah menuliskan sesuatu untukmu. Dia akan membuka jalan dengan cara yang mungkin tidak kamu sangka. Bukan berarti tidak akan ada tantangan, tapi jalannya akan terasa mengalir dan penuh kemudahan darinya. Bukan perjuangan yang tak berujung. Apa yang ditakdirkan untukmu akan datang dengan alami tanpa perlu dipaksakan. Rasulullah SAW menenangkan kita dengan sabdanya, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang meleset darimu memang bukan untukmu. Hadis ini mengingatkan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Jika Allah telah menuliskan seseorang untukmu, perjalanan menuju dirinya tidak akan penuh dengan penderitaan yang terus-menerus. Ya, mungkin ada ujian di sepanjang jalan, tetapi kamu akan melihat pintu-pintu terbuka dengan cara yang terasa tepat. Akan ada rasa mengalir, di mana orang-orang yang tepat hadir dalam hidupmu pada waktu yang tepat dan solusi muncul saat dibutuhkan. Namun jika hubungan itu memang bukan untukmu, kamu akan merasa seperti sedang memaksakan sesuatu yang tidak cocok. Sebanyak apapun usahamu, rintangan akan terus muncul, dan kebingungan justru semakin meningkat.
Mungkin keluargamu atau keluarganya menentang sekeras apapun kamu mencoba. Mungkin keadaan terus memisahkan kalian meskipun sudah berdoa dan bersabar. Tanda-tanda ini jangan diabaikan. Jika kamu terus merasa lelah, gelisah, atau terbebani oleh hubungan tersebut, maka mundurlah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang mengejar sesuatu yang justru sedang Allah jauhkan dari hidupku? Terkadang kita terlalu erat menggenggam keinginan, berpikir bahwa jika kita berusaha lebih keras, semuanya akan berjalan sesuai harapan. Namun saat Allah menahan sesuatu darimu, itu karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Percayalah pada kebijaksanaannya. Apa yang tertulis untukmu akan datang pada waktu yang tepat dengan kemudahan, dan apa yang bukan tertulis untukmu, sebanyak apapun kamu menginginkannya, akan menjauh meskipun kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Jika hambatan terus muncul dan tidak ada kemajuan, mungkin itu adalah cara Allah menuntunmu menuju sesuatu yang lebih baik. Ketika Allah menanamkan sesuatu dalam hidupmu, hatimu akan merasakannya dengan keyakinan yang tenang dan mantap. Dia akan memberimu kejelasan, bukan kebingungan. Jika perasaanmu terhadap seseorang benar-benar dari Allah, hatimu tidak akan dipenuhi dengan rasa putus asa atau obsesi yang tidak tenang. Sebaliknya, kamu akan merasakan keyakinan yang tenang, sebuah kepastian yang tidak goyah meski dalam ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu merasa tenang, dan dosa adalah apa yang membuat hatimu bimbang, meskipun orang lain membenarkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita satu kebenaran penting. Saat sesuatu memang baik untukmu, hatimu akan merasa damai dengannya. Kamu tidak akan terjebak dalam lingkaran keraguan, terus-menerus mempertanyakan, apakah ini pilihan yang benar? Kamu tidak akan hidup dalam ketidakpastian, takut telah mengambil langkah yang salah. Sebaliknya, hatimu akan merasa mantap, seolah-olah jalan ini memang ditakdirkan untukmu. Hubungan yang benar-benar dari Allah tidak terasa dipaksakan. Ia tidak membuatmu harus mengejar, memohon perhatian, atau mengorbankan harga dirimu. Ia tidak membuatmu cemas akan masa depan. Sebaliknya, hubungan itu terasa alami, aman, dan sejalan dengan qadar, takdir yang telah Allah tetapkan. Meski ada tantangan, akan ada rasa percaya bahwa Allah sedang menuntunmu menuju yang terbaik. Namun jika hatimu terus gelisah, terus mempertanyakan, terus mencari kepastian, maka berhentilah sejenak dan renungkan. Mungkin yang kamu pertahankan itu sebenarnya bukan untukmu. Mungkin kamu sedang memaksakan sesuatu yang Allah dengan lembut ingin lepaskan dari hidupmu. Cinta sejati yang ditulis oleh Allah tidak akan membuatmu terombang-ambing. Ia membawa ketenangan, kejelasan, dan keyakinan yang mendalam yang tidak dapat digoyahkan oleh keraguan. Jika kamu merasakan ketenangan itu dalam hatimu, percayalah. Tapi jika yang kamu rasakan justru kebingungan, keraguan, dan kegelisahan yang tak berkesudahan, maka mungkin Allah sedang membimbingmu ke jalan lain, jalan yang lebih baik dan lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan. Perjalanan cinta tidak selalu mudah untuk dipahami. Perasaan bisa begitu kuat hingga membingungkan, dan hati terkadang bisa menyesatkan kita. Namun, ketika keinginanmu terhadap seseorang benar-benar berasal dari Allah, maka hal itu akan membawamu semakin dekat kepadanya, menghadirkan kedamaian dalam dirimu, dan memudahkan langkah dalam perjalanan hidupmu. Jika kamu melihat 5 tanda ini hadir dalam hidupmu, tenanglah, karena itu adalah isyarat bahwa Allah sedang membimbingmu menuju sesuatu yang indah. Allah tidak akan menanamkan sesuatu dalam hatimu tanpa tujuan. Namun jika tanda-tanda itu tidak ada, janganlah putus asa. Sebaliknya, percayalah bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat.
Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran, Surah Al-Baqarah. Ayat ini mengajarkan salah satu pelajaran terbesar dalam hidup. Kita tidak selalu tahu apa yang terbaik bagi kita. Apa yang tampak sempurna di mata kita, belum tentu baik bagi hati kita. Dan apa yang tampak seperti kehilangan, bisa jadi adalah nikmat yang tersembunyi. Allah melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Dia mengetahui apa yang akan mendekatkan kita ke surga. Dan Dia melindungi kita dari jalan yang membawa pada kebinasaan. Maka, percayakanlah segalanya kepadanya. Jika sesuatu benar-benar ditakdirkan untukmu, itu tidak akan pernah melewatimu. Dan jika itu tidak tertulis dalam takdirmu, yakinlah bahwa Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang memang bukan untukmu. Rencananya selalu lebih baik dari keinginan kita, dan kebijaksanaannya selalu lebih agung dari pemahaman kita. Semoga Allah memberimu kejernihan hati, kebijaksanaan, dan jiwa yang selalu selaras dengan kehendak-Nya. Amin. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya agar orang lain pun mendapat manfaatnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga Allah selalu membimbing hatimu kepada yang terbaik.